1 proposal, kemudian 2 progres atau biasa disebut dengan progres 1, kemudian PA 2, final PA. Biasa disebut dengan PA 2. Nah, mulai tahun lalu ya, khususnya tahun lalu di D4LG ini sudah jalan. Jadi ada 1 proposal. Jadi kalau mahasiswanya belum maju proposal, maka dia akan ikut skema ini. Atau sudah pernah maju progres PA1 mau maju ke PA2, walaupun mahasiswa lama juga akan ikut skema ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah evaluasi 1. Biasa disebut dengan gini, pra PA2. Kemudian ada evaluasi 2, pra PA2. Kemudian terakhir adalah evaluasi 3, pra PA2. Artinya kalian akan melalui beberapa sidang seperti ini. Nah, untuk yang evaluasi ketiga, ini rencananya dalam bentuk FPC. Atau kalau misalkan kakak kelas kalian dulu pernah final project competition. Teknisnya seperti apa masih didiskusikan ya oleh pihak manajemen. Saya belum bisa memberikan informasinya. Cuma kalau yang konsepnya tahun lalu jadi mahasiswa itu akan ada sidang evaluasi 1, evaluasi 2, terus evaluasi 3 ini dia penilaian langsung di FPC. Cuma di semester lalu tidak berjalan FPC-nya karena yang wisuda hanya mahasiswa tertentu. Jadi hanya prodi tertentu, tidak seluruh. Tapi kalau di semester genap ini, maka akan banyak prodi yang ikut wisuda. Jadi ada kemungkinan FPC ini akan dijalankan. Nah, artinya konsepnya seperti apa, nanti kita tunggu saja ya hasilnya seperti apa. Nah, untuk evaluasi 1 dan evaluasi 2 ini, nah ini rencananya akan dilakukan di setiap RG, Reset Group. Jadi katakanlah, misalkan Ferry, pembimbingnya siapa Ferry? Bu Tita, Bu. Dengan? Bu Nana. Nah, Bu Tita dengan Bu Nana katakanlah masuk di RG tertentu, RGA. Maka Ferry akan melewati ujian ini, diuji dengan penguji pada RG tertentu dan pembimbingnya itu akan menjadi moderator di sidangnya Ferry tadi. Gitu. Jadi kemungkinan untuk diuji oleh dosen yang di luar RG-nya Ferry kecil, tapi ada kemungkinan jika memang ini ya, ada kondisi khusus. Cuma idealnya seperti ini. Penguji dan pembimbing dari RG tersebut. Terus kalau misalkan siapa Ridlo? Kalau Ridlo dengan siapa Ridlo? Saya dengan? Saya itu Bu Nana. Nah, jadi gini guys ya adik-adik, kalau kayak Ferry ini kan satu bidang. Ferry kan satu bidang, tapi akan ada kemungkinan, misalkan gini, case-nya kayak Ridlo. Nah, Ridlo ini antara dosen pembimbing 1 dengan pembimbing 2 ini berbeda bidang. Nah, misalkan seperti ini beda bidang. Maka gimana? Kalau yang di contohnya kayak di RG-nya bidang saya ya. Bidang saya itu yang kami ajukan pada sidang evaluasi 1 ini adalah mahasiswa yang pembimbing 1. Jadi yang menjadi bimbingan saya dan saya menjadi dosen pembimbing 1, maka akan ikut evaluasi 1 di saya. Tapi kalau tidak, maka akan ikut evaluasi 1 di pembimbing yang satunya. Nah, ini kalau kondisi di RG saya. Tapi untuk yang RG lain, saya masih belum menanyakan kembali ya detailnya seperti apa. Karena di IT ini ada beberapa RG, dan setiap RG itu kadang-kala memang ada kondisi tertentu, ada kebijakan tertentu. Gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran saja, bisa jadi kalian akan seperti Ferry yang satu RG, jadi nggak bingung ya. Tapi kalau kondisi lain seperti Ridlo ini, maka bisa jadi akan ikut di pembimbing 1 atau ikut di pembimbing 2-nya. Tapi intinya akan tetap ikut evaluasi 1 pra PA2 ini. Gitu. Nah, kalau sudah, di setiap evaluasi ini ada penilaiannya. Nah, saya share dulu ya penilaiannya. Jadi supaya transparan, kalian bisa mempersiapkan dengan baik parameter penilaiannya itu apa saja. Nah, saya share dulu. Nah, ini dia. Jadi kalau proposal kemarin ini ada standarnya ya, ada kriteria penilaiannya, pembimbing dengan penguji,
Kalau yang proyek akhir 1 juga kalian sudah lewati. Ini kriteria penilaiannya seperti ini. Terus yang terakhir, nah ini proyek akhir. Proyek akhir ini ada evaluasi 1 dan evaluasi 2. Oke, maka tolong diperhatikan. Yang evaluasi 1 selalu lebih besar persentase nilai pembimbing. Makanya oleh karena itu usahakan kontak dengan pembimbing itu bagus, terus progresnya ke pembimbing juga bagus. Jadi walaupun kalian progresnya tidak signifikan, tapi kalian tetap bimbingan rutin kepada pembimbing. Sampaikan progresnya walaupun sekecil mungkin, karena problem itu juga menjadi progres. Ya, jadi jangan menganggap bahwa saya nggak mempunyai progres apa-apa, Bu. Nah, itu sebenarnya problem. Berarti problemnya di mana? Di masalah teknisnya kah atau masalah diri kalian? Nah, itu kan harus dicari tahu solusinya. Ya, jadi pembimbing itu idealnya mendampingi kalian mulai dari pengerjaan PA sampai dengan selesai. Ya, jadi mulai hari ini rubah pemikiran kalian bahwa pembimbing itu diperlukan hanya untuk ACC maju sidang, ACC buku PA dan seterusnya. Ya, pembimbing itu adalah yang mengiringi kalian. Jadi kalian berproses dalam penelitian ini, kalian punya topik PA. Nah, topik PA itu adalah kontribusi mahasiswa, dosen pembimbing. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang sudah bekerja ya, kalian coba atur waktu sedemikian rupa setiap hari apa saya harus bimbingan dengan dosen pembimbing saya. Nah, biasanya kan dosen pembimbing sudah punya jadwal, apalagi semester genap ini sudah mulai offline, artinya jadwalnya kan lebih padat. Bisa jadi juga dosen pembimbingnya juga punya kesibukan tupoksi yang lain-lain. Nah, jadi kalian mulai tanyakan kepada dosen pembimbing, Pak, Bu, jika saya hendak rutin bimbingan, idealnya di hari apa ya Bapak Ibu berkenan. Nah, jadi supaya diplotkan. Dengan kalian punya plot seperti itu, kalian terpacu. Jadi misalkan saya hendak bimbingan kepada dosen pembimbing 1 ini minggu 1 dan 3. Dosen pembimbing 2 di minggu kedua dan 4. Jadi dalam 1 bulan itu setiap minggu kalian harus ngadep ke pembimbing. Gitu. Akhirnya apa? Terpacu kan? Mau nggak mau itu kan harus ada yang disampaikan. Walaupun secuil saja, walaupun 1 halaman saja itu sudah bagus sekali. Nah, yang kedua sekarang. Di rumah saya itu kondisinya tidak kondusif untuk mengerjakan PA. Berarti gimana? Nah, itu sampaikan juga kepada dosen pembimbing. Mungkin ada lab PA yang bisa digunakan untuk mulai intens mengerjakan PA. Karena kalau misalkan mengerjakan di lab PA itu kan kondisinya lebih kondusif ya. Misalkan ada kesulitan bisa langsung tanya ke teman. Dan mau nggak mau tuh terpacu untuk mengerjakan dibandingkan hal lain. Ya kan? Nah, kabar bagusnya adalah di setiap lab, kalau misalkan di D4 ini yang saya tahu sudah ada lab PA-nya. Cuma memang belum dilengkapi dengan AC. Kalau meja dan kursi insya Allah sudah ada. Cuma memang ya ada beberapa yang belum ideal. Tapi kalau misalkan mengandalkan angin gitu masih bisa lah. Intinya kan kita mau berupaya terlebih dahulu ya. Ya semoga saja di semester ini bisa dilengkapi dengan kelengkapan lain-lainnya sehingga kalian bisa nyaman di lab PA tersebut. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan terkait dengan ini dulu? Sebelum saya jelaskan ke poin penilaian. Silakan. Belum ada? Jelas semua ini berarti? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah tuh artinya bermasalah loh, Dek. Masih ingat ya? Dulu ketika kita belajar sprint retrospektif, tidak ada masalah itu artinya masalah. Artinya kita nggak tahu nih masalah dalam diri kita apa. Karena masalah sekecil apapun tuh sebenarnya kalau misalkan kita mau cari tahu solusinya tuh selalu ada solusinya. Gitu. Jadi misalkan masalah 1, saya nggak kebayang Bu PA saya seperti apa, maka solusinya ada. 2, misalkan PC saya atau laptop saya tidak kondusif Bu, nah solusinya gimana? Sampaikan ke dosen pembimbing ataupun lainnya, nanti insya Allah akan ada jalannya. Tapi sampaikan masalah itu. 3, apalagi ya misalkan progres saya stagnan, nggak ada progres sama sekali. Nah itu kan berarti juga menjadi masalah. Jadi ketika kita ingin mencapai goal kita, mencapai tujuan hidup kita, itu selalu jalannya terjal ya. Bentar, saya ganti share yang ini supaya kalian tergambar. Saya share yang lain. Ya, ada nggak sih orang itu yang hidupnya tuh seperti ini, Dek? Saya gambarkan dulu. Ini, anggaplah ini adalah hidup kalian. Terus, ada nggak sih orang yang hidupnya tuh mulai dari ini, start,
jadi start sampai dengan N itu dia hidupnya seperti ini. Sampai gini. Ada nggak kira-kira? Tolong dijawab. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, betul sekali. Berarti idealnya seseorang itu menjalani hidup kan gimana caranya? Ada yang gini, kadang ada gini, kadang kok jadi jelek ini. Si. Kan ada yang gini, kemudian dia kadang ke atas, kemudian dia kadang ke atas lagi, kemudian dia ke atas lagi, tapi ada kemungkinan dia akan turun. Nah, berarti tentu dia akan turun sampai dengan, bisa jadi akan sampai titik terendah ini juga bisa jadi, kita nggak tahu jalan hidup seseorang. Tapi apakah di titik terendah ini adalah akhir segalanya? Jadi katakanlah, misalkan ini ya, misalkan saya nggak tahu kondisi semua mahasiswa di 2 kelas ini, misalkan dia berada pada titik terendah ini. Nih, dia pada titik terpuruk hidupnya. Keluarganya ada masalah, orang tuanya ada masalah, misalkan ya, keluarganya ada masalah, orang tuanya ada masalah, dia punya krisis pada dirinya, kepercayaan diri, masalah, ataupun hal-hal lainnya di luar sana, kemudian ekonominya, keluarganya bermasalah sampai dengan dia untuk makan saja nggak bisa, untuk bayar kuliah saja nggak bisa, apalagi untuk memikirkan kuliah. Nah, ada nggak, kalau misalkan kita menjadi manusia itu kan bisa jadi ujian itu macam-macam. Betul? Nah, kalau misalkan dia lagi ada di titik terendah seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Menyerah? Bunuh diri? Kemarin di berita ya, di daerah Surabaya mana ya, saya lupa. Ada yang, ada remaja ya bunuh diri ya. Jadi dia menginfokan ke temannya, kalau misalkan dia tidak memberikan kabar dalam waktu berapa jam, tolong datang ke alamat ini dan ini, gitu ya. Ternyata benar, ketika didatangi sudah dalam kondisi meninggal dunia. Nah, itu kan kondisi yang kita tidak bisa duga kepada orang lain. Ya memang bisa jadi difahmi kuat, fahmi very kuat mungkin. Tipenya orang yang ujian kayak apapun, walaupun saya di titik terendah seperti ini, no problem Bu bagi saya. Tapi mungkin di siapa ya? Ini kalau contoh kasusnya, ini contoh kasus ya, misalkan si Budi atau si Fulan gitu ya. Dia di titik terendah seperti ini, dia nggak sanggup. Dan dia berpikir hanya, saya harus mengakhiri hidup saya karena itu adalah solusi dari semuanya. Ya. Nah, jadi don't worry dengan kehidupan kalian yang saat ini fasenya adalah naik turun. Justru pada saat di titik ini, yang harus kalian lakukan adalah gimana caranya supaya saya bisa bangkit, walaupun bangkitnya itu tidak signifikan. Walaupun bangkitnya seperti ini. Nah, mungkin bangkitnya pelan, sampai dengan gini, tapi mencapai titik tertentu. Nah, ini yang harus kalian pikirkan. Oke, saya nggak tahu ada masalah apa di setiap mahasiswa. Cuma perlu kalian renungi lagi ya, bahwa sebentar, saya nggak bisa share kalender ya, bahwa kalian saat ini sudah di bulan Februari. Artinya, bentar, saya akan coba cek terlebih dahulu ya di kalender akademik. Artinya, kalian juga harus mulai berpikir dengan PA kalian. PA saya ini harus selesai di bulan apa? Karena gini ya, bukan berarti PA itu diumumkan besok sidang, kalian langsung ngebutkan, enggak gitu. Ada prosesnya. Nah, prosesnya itu yang harus kalian selesaikan jauh-jauh hari. Nih, nah saya share dulu. Jadi kalaupun saat ini kalian sedang ada pada titik terendah seperti saya contohkan tadi, cari solusinya, jangan dipendam. Ya, cari solusinya bisa cari ke satu dosen wali. Kalau misalkan kalian tidak nyaman dengan dosen wali, bisa coba ke siapa ya, dosen terkait yang kalian merasa nyaman. Atau kalau misalkan berkaitan dengan kampus, masalah UKT ataupun hal-hal lainnya, sampaikan ke prodi supaya dicari solusinya seperti apa. Oke. Jadi kita kan saat ini sedang ada pada nih ya, 20 Februari ini kan sudah mulai masuk ke pekan kuliah. Nah, coba nanti kalian amati
sidang itu akan mulai pada ini Juni. Jadi kalau yang lalu kurang lebih tanggalnya sama. Jadi kalau yang lalu Januari ya. Ini kan Januari. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah jadwal yudisium. Jadi kalau udah yudisium itu berarti mahasiswa sudah lulus PA dan sudah lulus TOEFL. Nah itu harus kalian pertimbangkan juga untuk masalah TOEFL-nya. Jadi kalau yang DLJ kemarin sidangnya ya awal Januari ini. Di awal Januari sidang yang LJ kemarin. Karena ketika mau diajukan di sini banyak yang belum siap mahasiswanya. Nah ini kan sudah jauh-jauh hari saya sampaikan. Artinya di bulan apa tadi ya? Ini ya, FPC 22 Juni 2023. Berarti sebelum ini sudah harus mulai selesai PA-nya maupun buku PA-nya. Oke. Padahal sekarang kalian lagi ada di bulan Februari, ini sudah akhir Maret. Sudah akhir Februari. Maret nanti kepotong dengan ini puasa dan lebaran. Jadi efektif kalian untuk mengerjakan hanya berapa bulan, ya kan? Tinggal Maret, April, Mei, dan Juni. Gitu. Tentang kalender ini dulu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi ini baru ininya ya, baru gambaran besarnya kalender ya. Setelah ini saya akan sampaikan tanggal untuk evaluasinya. Tanggal untuk evaluasi 1 dan evaluasi 2-nya. Silakan terkait dengan ini dulu ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Atau mau dicurhatkan mungkin masalah ini Bu. Teman-teman secara umum Bu. Nah, boleh disampaikan Dek. Silakan. Gak ada? Iya Bu, Ferry, saya mau silakan. tanya terkait pengisian logbook ya Bu. Itu nanti mengikuti kita kuliah atau gimana ya Bu? Buat logbook PA itu. Maksudnya mengikuti kuliah itu gimana? Jadi kuliah kan kita di pekan pertama kan di tanggal 20. Jadi kita mulai ngisi logbook buat PA-nya itu mulai tanggal 20 atau nanti ketika sidang itu kita masukkan logbook ketika liburan setelah PA 1 kemarin. Yang PA2 ini belum dibuka ya? Bentar Bu. Coba dicek dulu Ferry. Permisi Bu, bertanya. Silakan Fahmi, sambil nunggu Ferry. Untuk yudisium itu ada 2 kali di 17 Juli sama 14 Agustus itu maksudnya 14 Agustus dan 17 Juli. Oke, bentar. Kalau di sini dulu ya, sebentar saya jelaskan dulu yang di sini. Ya. Jadi ada 2 tahap yudisium itu. Tahap pertama itu mahasiswa yang sudah selesai di tahap pertama. Jadi misalkan sidang kalian, misalkan gini. Saya contohnya ini dulu aja ya, kemarin ya. Kalau kemarin kan sudah jalan soalnya. Jadi kalau kemarin itu kan yudisiumnya tanggal ini. Jadi mahasiswa yang sudah selesai sampai dengan tanggal ini, PA-nya, PA itu maksudnya bukan ini loh ya, bukan buku PA yang selesai ya, tapi menyelesaikan revisi PA-nya. Jadi revisi PA-nya harus sampai dengan dapat ACC dari setiap dosen penguji dan setiap dosen pembimbing. Mulai dari evaluasi 1, evaluasi 2, sampai dengan evaluasi 3 itu harus done semuanya. Plus nilai TOEFL-nya juga sudah beres. Maka itu yang akan diikutkan pada yudisium tahap pertama di tanggal ini. Oke, nah gimana Bu case-nya kalau misalkan ada mahasiswa yang dia sudah selesai PA-nya, tapi TOEFL-nya belum lulus. Nah itu akan ditunggu sampai dengan yudisium yang tahap kedua ini. Jadi nanti siang ada yudisium tahap kedua, itu untuk mahasiswa yang menyusul. Setelah ini sudah tidak ada lagi, jadi sudah maksimal. Nah tapi jangan menjagakan yang 2 tahap ini ya, karena kan idealnya kalau misalkan PA-nya kalau bisa ngejar yang ini dulu. Jadi revisi dan seterusnya PA itu kalian selesaikan di tahap pertama. Kalaupun ada TOEFL dan lain sebagainya masih bisa kita tunggu sampai dengan tahap kedua seperti ini. Tapi itu juga belum ini ya, belum pasti ya, namanya TOEFL itu kan kadang kita bisa lulus, kadang apa ya,
Kadang ada melesetnya. Nah, itu makanya saya sampaikan siapkan jauh-jauh hari mulai dari sekarang untuk TOEFL-nya. Jadi kalau misalkan ada intensif TOEFL itu persiapan, nah ikut aja supaya TOEFL kalian bisa bagus. Gitu. Gitu. Fahmi, menjawab Fahmi? Iya, Bu. Oke. Sama-sama. Terus ini juga ya, masalah nilai. Jadi kalian sambil ngecek juga di transkrip kalian, ada nggak nilai yang belum lulus atau bermasalah. Jadi supaya tidak menjadi kendala di belakang. Karena ketika yudisium seperti ini, jadi saya kasih ini dulu. Yudisium seperti ini, itu dicek semuanya. Jadi dicek semua nilainya, dicek ada nggak mata kuliah masih bermasalah. Kalau misalkan ada mata kuliah masih bermasalah, itu juga akan menjadi pengganjal tidak bisa ikut yudisium. Harus diselesaikan dulu tanggungannya. Apalagi dengan kondisi ada konversi seperti ini ya, kalian dicek dulu gitu. Dan ini angkatan ini nggak ada yang ngambil mata kuliah kreativitas mahasiswa ya? Ada nggak yang mengambil mata kuliah kreativitas mahasiswa? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti aman. Karena kalau ngambil mata kuliah kreativitas mahasiswa, kalau sampai dengan lulus belum ada nilainya, nah itu akan menjadi pengganjal sampai dengan mata kuliah tersebut ada nilainya, walaupun hanya 1 SKS. Itu menjadi pengganjal ketika lulus. Oke? Jelas tentang ini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ferry, gimana Ferry? Belum Bu, masih di webnya tulisannya belum waktunya Anda entry data logbook PA. Oke, berarti kita bisa hitung mulai minggu depan saja ya. Jadi mulai minggu depan ini minggu pertama, dihitung minggu 1 untuk logbooknya, gitu ya. Ya Bu, baik. Tapi kalau misalkan gini, Bu, saya tapi sudah pernah bimbingan Bu, setelah sidang PA 1 sampai dengan logbook yang minggu pertama itu diisi saja di minggu pertama, enggak apa-apa. Gitu. Kalau misalkan sudah pernah sidang sebelumnya tapi belum dibuka logbooknya, ketika sudah dibuka boleh langsung diisi. Gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ferry. Terus logbook upayakan juga rajin diisi ya Dek ya, karena juga akan dipantau pengisian logbooknya. Nah itu makanya gimana caranya supaya kalian bisa isi logbook dengan rajin, kan harus mencari solusinya. Nah gitu, jadi ketika ada masalah itu mikirnya adalah solusinya. Apa yang bisa kalian upayakan, yang bisa kalian kendalikan. Nah ternyata dengan saya tinggal di rumah atau tinggal di kosan itu tidak membuat saya produktif Bu. Berarti kalian harus move on. Entah ngerjakan di kampus kah atau di dan sebagainya, cari solusinya. Nah kan kalau di kampus kan sudah disediakan ruang PA untuk mahasiswa, itu bisa kalian optimalkan juga. Caranya gimana? Hubungi ke dosen pembimbing masing-masing. Pak Bu, mohon maaf kalau misalkan mulai menggunakan ruang PA, apakah sudah bisa ya, bagaimana prosedurnya? Pasti ada surat izinnya, tapi kan masih bisa diupayakan. Jadi bukan untuk mempersulit, tapi tetap ada prosedurnya. Cuma kalau misalkan itu membantu kalian dalam mengerjakan PA jauh lebih baik, lompatannya ya itu harus kalian upayakan. Ya, jadi kegagalan yang sudah pernah kalian temui di sebelumnya, kesalahan yang pernah kalian lakukan sebelumnya itu jangan dianggap sebagai aib. Nah, inilah bedanya orang yang punya visi sebagai, ini dia, kata kunci berikutnya adalah orang yang fixed mindset dengan orang yang growth mindset. Nah, kalau orang yang fixed mindset, dia menganggap aib itu adalah, kegagalan itu adalah aib. Nah, tapi kalau orang growth mindset, maka dia akan berpikir bahwa kegagalan adalah pelajaran yang bisa saya jadikan perbaikan ke depannya. Jadi misalkan saya kemarin melakukan kegagalan ini dan itu Bu, saya kemarin melakukan kesalahan itu, it's okay. Jadikan pembelajaran untuk perbaikan ke depannya. Makanya kaitannya dengan yang saya gambarkan ini tadi. Nih, ketika sudah ada di titik terendah, apa yang akan kalian lakukan? Menganggap itu semua sebagai aib, terus kemudian bunuh diri? Nah kan nggak gitu. Padahal setelah bunuh diri, apakah menyelesaikan semuanya? Tambah ruwet masalahnya. Yang kalian tinggalkan belum selesai masalahnya. Nah berarti gimana? Bangkit, naik perlahan-lahan. Saya nggak nemu solusinya Bu, temui orang ketiga untuk minta solusinya.
Saya bingung harus cari solusi di mana, Bu. Paling mudah ke dosen wali dulu. Misalkan dosen wali kalian masih kurang pas, naik lagi. Cari lagi yang benar-benar kalian merasa sepertinya dengan orang ini saya akan menemukan solusinya. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Ya. Ferry mau tanya tadi sepertinya Ferry? Enggak, Bu. Jelas, sudah jelas, aman. Atau ada yang mau kamu sharingkan, Ferry? Seperti tadi mau ngomong, silakan. Ferry Tidak, kalau Bu. mau. Tadi mau Apa? jawab jelas gitu. Apa? Mau jawab jelas, udah jelas. Oke. Oke, yang ini udah jelas ya? Iya, Bu, udah aman. Oke. Oke, berikutnya sekarang tadi sampai apa, Dek ya? Parameter penilaian. Nah, saya akan share screen yang parameter penilaian. Ini kan kalender akademik, sekarang parameter penilaian. Nah, jadi untuk evaluasi 1 dan 2, porsi pembimbing itu selalu lebih besar perbandingannya. Nah, penilaian di evaluasi 1 dan 2 terkait ini. Jadi pertama ada kriteria ini di form penilaiannya ada ya seperti ini ya. Terus kajian pustaka, terus ada metodologi, tata tulis, presentasi. Nah, penguasaan materi itu punya porsi yang paling besar, punya porsi yang besar ya. Jadi dari ketepatan metodenya sampai dengan jawabannya seperti apa. Nilai konsultasi juga ada di sini. Nah, makanya pertimbangkan kembali untuk sering bimbingan kepada dosen. Dan luaran itu juga kita nilai. Jadi persentase ketercapaian luaran, kualitasnya seperti apa. Ini juga porsinya besar. Seperti itu. Nah, untuk evaluasi 3, jadi evaluasi 1 dan 2 ya. Untuk evaluasi 1 dan 2 dulu ada pertanyaan, silakan. Jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap jelas. Sekarang evaluasi 3, ini yang harus kalian pertimbangkan. Ya, di evaluasi 3 ini ada nilai tentang ini, kualitas dan keandalan ini. Entah dalam bentuk paper maupun seminar. Jadi jurnal ataupun seminar maupun HKI. Nah, jadi mulai dipikirkan dari sekarang ya, timeline saya seperti apa. Jadi kebayang ya, kalian itu akan maju FPC di bulan Juni, 22 Juni. Artinya, evaluasi 1 akan diadakan di pekan ini. Saya kasih kira-kira ya, karena ini perkiraan saja, kita masih belum memastikan. Cuma antara bulan Maret. Nah ini, di bulan ini. Antara ini, evaluasi 1, kemudian evaluasi 2-nya antara ini. Nih, kemudian di evaluasi 3 ikut yang jadwalnya FPC. Nah, jadi tolong dipersiapkan entah awal Maret ataupun sampai dengan akhir Maret, nanti akan diinfokan menyusul. Atau kalau misalkan jalan di setiap RG-nya masing-masing, berarti tidak mengikuti kalender ini. Atau bisa jadi ikut kalender ini, tapi tertentu, misalkan Jumat minggu keberapa, itu untuk semua D4 akan maju evaluasi 1. Nah, nanti infonya akan menyusul, ya. Tapi tolong dipersiapkan bahwa ada skala penilaian seperti ini. Sebentar, saya tutup dulu. Nah, ada skala penilaian seperti ini. Kemudian ada juga seperti ini, kualitas dalam penggunaan UI UX-nya. Kesiapan luaran untuk dapat dimanfaatkan pengguna, ini nilainya besar. Gitu. Oke, untuk parameter penilaian mulai dari evaluasi 1, 2, dan 3, ada pertanyaan? Silakan. Dan nanti juga ada persentase lagi, nilai akhir adalah perbandingan apa dengan apa. Nah, nanti ada skalanya juga, seperti ini. Tapi yang perlu kalian pertimbangkan sebenarnya bukan di parameternya, tapi ini ya. Apa saja sih poin-poin yang harus saya siapkan untuk evaluasi 3 kalau saya pengen dapat nilai yang bagus. Atau hasil yang memuaskan. Untuk evaluasi 1 dan 2 juga apa saja. Seperti itu. Oke, Ferry ada yang mau tanyakan, Ferry? Tadi sepertinya Ferry mau tanya. Ada, Bu. Oke, silakan Ferry. Bu, untuk evaluasi 1, 2, 3 itu bentuknya kan tadi sesuai riset group ya, Bu. Nah, Iya. itu nanti bentuknya seperti sidang PA1 di evaluasi 1, 2, terus yang ketiga itu pameran FPC itu atau juga ada sidangnya, Bu? Iya. Yang FPC nanti menyusul ya, karena ada kaitannya dengan panitia dan manajemen.
kita masih menunggu juga teknisnya seperti apa. Kalau kemarin sampaikan langsung penilaian di FPC. Tapi kalau misalkan ada perubahan lagi ya sudah disiapkan aja gitu. Jadi bukan sejak awal fix seperti itu kan kita nggak tahu juga ada perubahan seperti apa nanti ke depannya. Gitu Fer. Tapi kalau evaluasi 1 dan 2 modelnya sama seperti sidang. 2 penguji, 1 pembimbing. Gitu. Ya Bu, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Dan bisa jadi sama ya antara evaluasi 1 dengan evaluasi 2 itu pengujinya sama. Bisa jadi seperti itu supaya terpantau progresnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain silakan. Jelas sampai sini? Ini diam ini maksudnya paham atau bablas? Apa itu? Oh iya, silakan Yohanda. Saya cuma Suaranya pelan Yohanda. Apa di saya aja ya? Ferry suaranya jelas? Suaranya Yohanda. Pelan Bu. Oh pelan. Yang keras Yohanda. ya Bu, mungkin mohon izin share saja tadi filenya biar bisa diperpegangan para mahasiswanya. Yang penilaian tadi. Iya Bu, iya. Oke. Nah. Oke Ferry. Makasih Maaf. Bu. Oke Yohanda, sama-sama. Oke, masalah ini jelas ya? Jadi Bu, saya mulai ada minggu depan. pertanyaan satu lagi. Oke, silakan Ferry. Berarti izin memastikan ya Bu, berarti ini kan seharusnya itu kita setelah PA1 itu ada PA2. Berarti ini PA2 itu di-replace menjadi evaluasi 1 sampai 3 ya Bu? Betul. Oke. Kalau dulu kan hanya sedikit seperti ini. Tapi kalau sekarang kan ini. Untuk menuju PA2 itu harus ada evaluasi 1, 2, sampai dengan evaluasi 3 dalam bentuk FPC. Evaluasi 1 dan 2 konsepnya sama seperti sidang sebelumnya. 2 penguji, 1 pembimbing. Mungkin jedanya 1 bulan antara evaluasi 1 dengan evaluasi 2. Akan dilakukan di setiap RG. Tapi kalau misalkan RG-nya ini belum siap, maka akan dilakukan di hari tertentu. Gitu. Ya, nanti insya Allah teknisnya akan saya infokan menyusul. Cuma belum bisa saya fixkan ya, Cesar ya. Nanti infonya menyusul ya. Cuma perkiraan akan diadakan pada Jumat siang. Jadi kalau berjadwal kuliah itu kan Senin sampai dengan Jumat pagi sampai dengan Jumat itu kan masih ada jadwal kuliah. Nah, Jumat siang setelah Jumatan itu memang diagendakan untuk lab meeting dalam bentuk lab meeting maupun evaluasi 1, 2. Jadi insya Allah agendanya adalah di Jumat siang setelah Jumatan. Namun tanggalnya ini bisa jadi sebelum UTS atau setelah UTS. Nah, itu antara seperti itu. Jadi misalkan evaluasi 1 untuk D4 bisa jadi sebelum UTS beberapa minggu. Misalkan kalau UTS minggu 7 ya maka minggu ke-6 atau dia di minggu ke-8 antara itu. Nanti kalau misalkan di evaluasi 2 berarti sama di UAS. Nah, seperti itu. Itu Cesar ya. Itu yang fix ya. Tapi bisa jadi ditarik ke itu tadi, ke RG yang saya sampaikan ini. Ditarik ke RG seperti ini. Jadi bisa jadi misalkan nih ya, Ritro ini bimbingan saya. Jadi Ritro ini saya tarik untuk ikut evaluasi 1 di RG saya. Jadi nggak ikut yang jadwal pasti. Nah, Ritro saya majukan di jadwal RG saya. Bisa jadi seperti itu. Jadi nanti menyusul info pastinya seperti apa. Cuma tolong dipersiapkan saja. Kalau dulu kan enak ya. Dari progres 1, kalau dulu kan gini. Nah, antara progres 1 sampai dengan final PA ini kan jaraknya jauh, jadi masih bisa tenang. Nah, kalau sekarang nggak bisa hidup tenang, mahasiswanya nggak bisa hidup tenang. Setiap bulan ada evaluasi. Nah, gini. Gitu Cesar ya, menjawab Cesar? Cesar terjawab kah pertanyaannya? Atau masih bingung? Cesar, kok sudah menghilang Cesarnya? Oke. Yang lain jelas? Permisi Bu. Oke, silakan Fahmi. Saya masih bingung untuk evaluasi 1, 2, 3 ini kan di sini tulisannya pra PA2. Nah,
PA2-nya sendiri itu apakah FPC atau Iya, ada lagi? PA2 itu adalah FPC. PA2 itu adalah FPC. Iya, atau mungkin namanya jangan saya kasih ini ya, biar nggak bingung ya. Saya hapus saja deh. Biar tidak bingung evaluasi 1. Nah, gini aja. Supaya tidak membingungkan. Nah, gini. Gini. Kalau gini jelas Fahmi. Berarti evaluasi 3 itu PA2 ya, Bu? Betul, PA2 dalam bentuk FPC. Oke. Saat ini konsepnya seperti itu, tapi kalau misalkan ada perubahan nanti akan diinfokan. Cuma tolong dipersiapkan bahwa konsepnya saat ini seperti itu. Ini. Karena kan FPC itu bareng-bareng ya, semua prodi di satu pens ya. Terus kondisinya kan rame ya. Nah itu apakah tetap penilaian seperti itu atau sebenarnya penilaian itu sudah dilakukan sebelumnya pada hari H itu apanya? Nah saya masih kurang tahu. Cuma ya tolong dipersiapkan saja. Cesar tanya lagi untuk sidang evaluasi 1 dekat dengan TS. Nggih, iya Cesar insya Allah seperti itu. Bisa sebelumnya, jadi misalkan kalau UTS-nya minggu ke-7 bisa di minggu ke-6 atau di minggu ke-8-nya. Gitu. Jelas Cesar? Cesar, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Yang lain sudah jelas masalah evaluasi 1, 2, dan 3 ini. Dan mungkin akan ada pertanyaan seperti ini ya. Bu, kok itu enak Bu ya mahasiswa yang dulu-dulu itu Bu ya. Cuma ada 3 kali sidang. Nah, coba kalau misalkan kita orientasinya adalah ini. Nah, kalau kita orientasinya adalah ini, maka kita berpikir bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Betul nggak? Hidup itu dinamis, nggak ada nama hidup itu statis. Jadi kalau misalkan sekarang ada perubahan kebijakan dari atas, ada evaluasi 1, 2, dan 3, itu berarti ada kebaikan di balik itu semua. Jadi mungkin progresnya akan lebih terpantau. Jadi kalau dulu dari PA1 ke PA2 itu kan jaraknya jauh. Nah progresnya seperti apa, disambi apa itu kan tidak terpantau dengan baik. Nah sekarang dengan adanya evaluasi 1, 2, dan 3 ini kan membantu mahasiswa untuk ini ya terpacu ya. Waduh saya habis ini ada sidang, waduh nah itu kan akhirnya PA-nya tuh bisa selesai tepat waktu. Nah gitu. Jadi jangan anggap sebagai beban, tapi anggaplah sebagai dari ini ya, tergantung dari sudut pandangnya ya, mau positif atau negatif ya. Kalau positif kan berarti, oh iya ya, berarti saya dibantu ini oleh pihak kampus supaya bisa lulus tepat waktu. Artinya kalau lulus tepat waktu kan kita tidak membebani kampus dan orang tua, ya kan? Orang tua kan nggak perlu membiayai terus-terusan. Berarti kan kita memberikan bantuan juga kepada orang tua. Tapi kalau misalkan kita cara pandangnya, aduh kok enak sekali ya sebelumnya, itu juga kurang tepat. Artinya ada plus dan minus dari suatu perubahan tersebut. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas ya, kalau nggak ada pertanyaan. Oke, berikutnya kalau ini sudah jelas saya tutup nih, baru saya pindah ke agenda berikutnya, ke topik berikutnya. Jelas? Ada pertanyaan lagi kah? Saya tunggu. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, berarti baru saya masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu PKM. Nah, jadi memang ada arahan dari manajemen ya, bahwa mahasiswa yang mengambil proyek akhir saat ini, di semester ini diwajibkan untuk mengumpulkan proposal PKM. 1. Yang kedua, idealnya yang dikumpulkan adalah inline dengan topik PA-nya. Jadi misalkan topik PA-nya apa, ya proposal PKM juga terkait hal itu. 3. Namun tidak menutup kemungkinan PA tersebut sudah menjadi roadmap panjang bagi seorang dosen maupun anggotanya, atau terkait dengan paten maupun hak cipta yang tidak mungkin dipublikasi ke umum sebelum itu selesai. Bisa jadi seperti itu. Maka kalau misalkan ada case tertentu, mahasiswa bisa memilih 2 opsi. Opsi pertama tetap mengumpulkan proposal PKM sesuai dengan PA-nya, tapi menginfokan ke pembina PKM ataupun via saya juga boleh bahwa PA saya ini
berkaitan dengan dengan paten maupun hak cipta dan tidak bisa dipublish. Nah, itu saya sampaikan supaya bisa kita amankan judul tersebut. Terus yang kedua, atau bisa mengambil opsi yang lain. Kumpulkan ide tentang ide lain tapi tidak berkaitan dengan PA, tapi tetap dalam skup IT. Nah, ini info dari pembina, yaitu Bu Fitra, bahwa tahun-tahun sebelumnya itu boleh mengumpulkan ide tentang makanan. Tapi ternyata ketika diseleksi itu di luar ekspektasi juri dan jurinya merasa sedikit kecewa. Nah, akhirnya kan kita tidak ingin hal itu terjadi lagi. Nah, sehingga kalau misalkan dari IT, maka idenya yang diusulkan adalah skupnya bidang IT. Nah, terus gimana Bu kalau saya punya judul, teman saya sudah punya judul, jadi kalian nggak bisa gabung. Nah, makanya berikutnya boleh pakai opsi ngajak adik kelas, jadi supaya ide ini bisa dilanjutkan terus-menerus oleh adik kelas kalian. Jadi misalkan nama pertamanya Maskur, nama keduanya mungkin mahasiswa kelas 3D4 dan mahasiswa 2D4 diajak boleh seperti itu. Atau kalau misalkan dalam satu kelas ini, misalkan Rahano, Agus punya judul yang sama, punya ide yang sama gitu di luar topik PA, itu boleh seperti itu. Tapi intinya setiap mahasiswa diminta untuk mengumpulkan proposal PKM. Gitu. Deadline-nya besok malam ya, deadline-nya. Diupayakan aja semampu kalian ya. Ikuti template yang ada, diupayakan semampu kalian. Gitu. Jelas sampai sini masalah PKM? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Masih ingat gak di prinsipnya Agile? Kita kan pas kelas BPR kan face to face communication, kemudian memberikan respon, itu kan suatu hal komunikasi dasar. Ini saya berasa ngomong dengan ini ya, sekian makhluk yang tidak tampak wajahnya ini. Gimana Dik saya bisa membaca respon kalian? Antara jelas atau blast. Kalau jelas kasih reaksi Dik, kasih reaksi jempol atau apapun. Jadi saya bisa memahami situasi kalian. Oke, Rahano makasih, Dani makasih. Jelas yang lain gimana? Sam makasih. Jelas. Oke, Ella makasih, Irki makasih, jelas. Nah, Ridro makasih. Oke, terima kasih Evita juga jelas. Jadi salah satu hal yang kita tanamkan ke adik kelas kalian saat ini ya, saya sedikit cerita ya. Kalian kan sudah kelas 4. Nah, saat ini yang kelas 3D4 dan 2D4 itu sudah kami pahamkan lagi tentang Agile. Jadi Agile itu bukan hanya Agile manifesto, tapi juga Agile prinsipal. Jadi benar-benar kita tanamkan lagi kepada mahasiswa bahwa ini tadi yang saya sharingkan ini. Jadi mahasiswa kelas 2 itu saat ini sudah kami jelaskan materi tentang fixed mindset dengan growth mindset. Bahkan kelas 1 juga sudah kami tanamkan ini di mata kuliah keterampilan non teknis. Artinya apa? Kalau kalian pahami ya, kenapa sih kok Bu akhir-akhir ini tuh banyak remaja yang bermasalah? Mental health itu menjadi masalah di mana-mana. Jadi kalau kalian baca berita sehari-hari di sosial media maupun di portal berita online, kalian coba cermati, masalah kriminal itu semakin hari semakin meningkat. Satu. Yang kedua, masalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas seperti perzinahan ya, perzinahan yang dilakukan oleh banyak muda-mudi maupun yang sudah berumur sekalipun, itu serasa hal biasa. Jadi kalau dulu kita menganggap hal itu menjadi tabu, tapi akhir-akhir sini kenapa kok menjadi hal biasa dan sering kita dengar beritanya. Bahkan yang terakhir kemarin di salah satu kota di Jawa Timur banyak, saya tidak menyebutkan jumlahnya, tapi kalian bisa cari beritanya di internet. Banyak remaja yang mengajukan terkait dengan istilahnya apa ya, saya lupa. Banyak remaja yang sudah hamil di luar nikah dan mereka mengajukan semacam eksepsi gitu ya, semacam excuse gitulah untuk pernikahannya. Nah itu kan hal-hal yang kalian bisa cermati di luar sana dan nggak bisa ditutupi karena berita itu sudah sehari-hari kita baca. Nah, kalau kalian pahami ya adik-adik ya, ini sebenarnya bukan masalah 1 atau 2 orang. Jadi bukan masalah
orang-orang tertentu saja. Kenapa kok akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami mental health, stres dan lain sebagainya? Itu kan masalah yang tiba-tiba muncul begitu banyak sekali. Berarti apa yang bisa saya kuatkan dalam diri saya, bahwa ketika banyak sekali serangan seperti itu di saat ini, saya harus kuat. Ya, jadi hal-hal itu di luar kendali kalian. Ingat kalau misalkan kita belajar be proactive itu adalah apa yang ada dalam kendali kalian itu harus kalian maksimalkan. Jadi contohnya kayak tadi, banyak terjadi mental health. Bahkan saya juga mengarah ke sana nih Bu, kadang saya juga merasa, sudahlah saya pengen mengakhiri hidup saya. Nah itu sudah pertanda, itu berarti kalian need help, butuh bantuan orang lain. Jadi gimana solusinya? Apa yang ada dalam kendali kalian, apa yang ada dalam kendali kalian harus kalian upayakan. Berarti apa? Saya harus cari solusinya. Entah curhat ke orang lain, kalau bisa hindari curhat ke teman ya. Karena temannya sama-sama fasenya lagi growing. Jadi kalian tuh sama-sama lagi growing, naik gini ya. Naik. Nah, nanti benar salahnya kan masih belum tahu. Berarti harus cari tahu dulu orang yang lebih senior. Gitu. Oke, dan pahami lagi bahwa kegagalan tuh bukan aib. Jadi kalau kalian fokusnya dari growth mindset, kegagalan itu adalah failure story. Oke. Kalau apa sih fixed mindset dengan growth mindset? Nah, kabar bagusnya adalah beberapa startup sekarang sudah membahas tentang ini. Jadi kalau kalian cari di YouTube gitu Agile Technique dan Agile Technique juga ada di materi. Kalau kalian kan sudah gabung di Agile Technique ya, coba cari materi soft skill. Nah itu ada di pas 6 fixed mindset, growth mindset juga. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada masalah apapun, boleh terkait dengan PA ataupun lainnya ya. Selama saya bisa membantu, boleh kalian sampaikan ke saya akan berupaya membantu semampu saya. Tapi saya tidak bisa menjanjikan bahwa saya akan berusaha mencari solusinya, tapi saya akan berusaha semampu saya. Gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi, oke Fahmi, ada yang mau disampaikan? Jelas. Oke, terima kasih Fahmi. Sip nih, sudah mulai face-to-face communication dan apa ya, kalau kita ngajak ngomong seseorang, kalau orangnya nggak menjawab, itu kan kita bingung ya, responnya gimana nih ya, sudah paham atau belum. Gitu. Ya, itu saja dek yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membawa perubahan pada kalian ke arah yang lebih baik ya. Karena saya juga menyadari bahwa remaja itu adalah saat-saat dimana kalian mencari apa ya namanya, jati diri. Tapi ketika jalannya benar, insya Allah selanjutnya akan benar. Tapi ketika kalian cari jati diri tersebut dengan cara yang salah ya, kita tidak bisa menjamin ke depannya itu benar apa salah. Maka coba berkumpullah dengan teman-teman terbaik kalian, dengan circle yang bisa membantu kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kalaupun ada kebingungan ataupun ada solusi, jawabannya bukan dengan mengakhiri hidup ataupun yang lainnya. But yang ada dalam kendali kalian itu apa? Kalian tuh sempurna loh. Apa contoh sempurnanya? Dilengkapi dengan panca indera, akal, intelektual. Itulah kelebihannya intelektual remaja. Mahasiswa yang menempuh bangku kuliah sampai dengan semester 8 seperti ini tuh suatu anugerah. Kenapa? Karena di luar sana itu banyak sekali remaja yang ingin sekolah tapi mereka tidak mampu maupun tidak mau. Ya kan? Tapi kalian di sini dimampukan sampai dengan semester 8 dan kalian masih punya kemauan untuk menyelesaikan PA ini sampai dengan akhir. So, sudah hampir garis finish. Ini kan kalian sudah semester 8, sudah hampir sekali di garis finish. Tahan hal-hal yang merusak goal kalian. Rem dulu hal-hal yang membuat kalian divergent goal maupun hal-hal yang membuat visi hidup kalian tidak tercapai. Ya. Jadi fokuskan pada hal-hal yang pengen kalian raih di semester 8 ini, karena semester 8 itu bukan akhir segalanya. Justru setelah kalian lulus itu adalah real world-nya itu. Maka apa yang bisa saya siapkan saat ini, ketika nanti saya lulus, saya sudah bisa memetik hasilnya. Gitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Saya end meeting ya. Iya.